Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pemirsa yang saya muliakan. Kita akan masuk permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau saya amati, permasalahan umum penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dalam bidang administratif pemerintahan itu dibagi 4. Yang pertama, tingginya KKN, korupsi, nepotisme. Yang kedua, tidak maksimalnya kinerja. Yang ketiga, daya serap anggaran rendah. Dan yang keempat, permasalahan akuntabilitas. Permasalahan tadi akan menyebabkan timbulnya terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas pemerintah daerah cuma satu, pelayanan dalam bidang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dia mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan daya saing masyarakat. Kalau terjadi permasalahan, maka tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, mencapai tujuan yaitu dalam rangka bagaimana mensejahterakan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, dan pendidikan daya saing masyarakat bisa menjadi tidak tercapai. Kalau kita amati tadi, permasalahan pemerintah daerah tadi ada 4, tingginya KKN, belum maksimalnya kinerja, daya serap anggaran rendah, dan permasalahan akuntabilitas. Nanti di situ permasalahan akuntabilitas menyangkut prinsip dari good governance. Teori good governance itu bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dengan tidak baik adalah apakah pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara tarif. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, partisipatif. Sekarang keilmuan berkembang plus konsistensi. Nah, permasalahan akuntabilitas tadi akan diperiksa oleh siapa? Oleh pemeriksa, kantor pemeriksa. Pemerintah daerah dalam masa pelaksanaan pemerintahan tadi, maka akan diperiksa dari hal apanya? Permasalahan akuntabilitas. Siapa pemeriksanya? BPK. Kalau secara umum bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah itu cuma 2. Permasalahan pertanggungjawabannya pertanggungjawaban keuangan, dan yang kedua adalah pertanggungjawaban kinerja. Pertanggungjawaban keuangan itu ada 2 nanti. Pertanggungjawaban keuangan masalah akun keuangannya, yang kedua adalah permasalahan masalah aset atau disebut juga nanti barang milik daerah. Pada saat ini kita akan fokus kepada penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan aset atau barang milik daerah. Ini berpengaruh supaya menghilangkan permasalahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga nanti permasalahannya bagaimana akan mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian, dari pemeriksa yaitu BPK. Nah, dalam hal ini saya telah menulis 2 buku tentang aset. Yang pertama adalah buku tentang bagaimana mengelola optimalisasi pengelolaan aset Pemda. Buku ini saya tulis tahun 2013. Di sini bagus, di sini buku ini. Dulu pernah sempat menjadi bestseller pada saat itu. Buku yang kedua adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Ini buku yang saya tulis terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Terkait dengan aset, yaitu barang milik daerah. Nah, tema kita saat ini, pemirsa, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan aset. Jadi kita tema saat ini adalah tinjauan umum tentang pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah. Tema kita saat ini adalah itu, pemirsa. Jadi bagaimana temanya tentang pengelolaan umum aset barang milik daerah. Kalau kita lihat, yang paling penting itu nanti, kalau kita bicara sistem pengelolaan manajemen, maka sistem pengelolaan manajemen itu ada 8 unsur. Yang pertama adalah struktur kelembagaan, yang kedua kebijakan, yang ketiga perencanaan, yang keempat nanti sistem dan prosedur, yang kelima keuangan, yang keenam SDM, yang ketujuh pelaporan, yang kedelapan pengendalian atau review intern. Nah, kita mulai dalam rangka pengelolaan aset barang milik daerah,
Yang pertama nanti dipentingkan adalah siapa pemilik, siapa penguasa pengelola barang milik daerah. Bahwa pengelola barang milik daerah, aset daerah itu, penguasanya adalah kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota. Dia selaku pengelola. Bahwa nanti di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014, ada bermacam diatur di sana, yang paling penting adalah permasalahan kewenangan. Kewenangan itu ada 3. Yang pertama kewenangan atributif, yang kedua kewenangan delegatif, yang ketiga kewenangan mandatori. Jadi bahwa penguasa barang milik daerah, aset daerah atau barang milik daerah, penguasanya adalah kepala daerah. Ini dipegang oleh Pak Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota. Tapi faktanya tidak mungkinlah semua ditanggung, dikerjakan oleh kepala daerah. Nah, karena itu didelegasikan di situ. Kepada siapa? Kepada Pak Sekretaris Daerah. Jadi Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan barang milik daerah. Di sini nanti baru turun dari kepala daerah turun kepada Sekretaris Daerah. Diturun-turun. Nah, kemudian turun lagi dari Sekretaris Daerah turun kepada siapa? Kepada BPKAD, kepada Badan Pengelola Aset dan Daerah selaku PPKD. Atau DPKAD. Di situ dia adalah pengguna di situ, pengelola keuangan daerah. Dia selaku BUD Bendahara Umum Daerah. Di situ kepala BPKAD adalah selaku PPKD daerah. Khusus aset, maka nanti dari Sekda akan diturunkan kepada pengguna anggaran. Pengguna anggarannya adalah kepala SKPD. Nanti di situ kepala SKPD akan mengelola di situ sebagai pengguna anggaran. Nanti pengguna anggaran dari masing-masing SKPD itu akan diturunkan lagi kepada pengelola barang. Nah, tapi yang berikut yang ketiga adalah secara umum pengelola barang milik daerah itu dipisahkan. Jadi kalau kita lihat pengelola barang milik daerah, pada prinsipnya untuk negara, level negara, bumi, air, dan negara itu dikuasai oleh negara. Tapi tidak mungkin semuanya dikelola negara. Begitu turun kepada pemerintahan yang di bawahnya, yaitu pada pemerintah daerah. Maka di situ akan turun, dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, ada juga yang dimiliki negara atau daerah, kita fokuskan kepada daerah. Ada daerah kepada daerah, tapi nanti dikuasai oleh siapa? Oleh BUMD kalau daerah, kalau pusat BUMN. BUMD adalah aset kekayaan daerah yang dipisahkan. Artinya pengelolaannya menjadi pengelola tersendiri, menjadi pengelolaan yang dilakukan oleh BUMD. Kalau kita lihat barang milik daerah itu apa sih? Apa lingkupnya? Maka lingkup barang milik daerah itu yang pertama kriterianya adalah barang milik daerah adalah barang yang dibeli atas beban APBD. Barang yang dibeli atas beban APBD. Yang kedua adalah barang yang berasal dari perolehan daerah lainnya yang sah. Perolehan daerah yang sah itu dapat dari apa? Pertama adalah dari hibah, sumbangan atau yang sejenis. Yang kedua pelaksanaan dari perjanjian kontrak. Yang ketiga berdasarkan ketentuan. Yang keempat berdasarkan putusan pengadilan. Nah, yang jadi masalah kalau saya amati saat ini, barang milik daerah yang berasal dari hibah atau sumbangan, ini yang sering tidak nyambung di tempat kita. Kalau saya perhatikan begitu. Saya sudah keliling nasional, saya perhatikan banyak, saya amati nasional. Jadi begini misalnya, misalkan suatu daerah, misalkan kota apalah, kota Bandung misalnya, atau kota Bogor. Itu kan di sana pasti ada masyarakat butuh rumah. Ada developer, pengembang. Nah, pengembang ini dia akan mengembangkan misalnya di Kabupaten Bandung lah, ya misal Kabupaten Bandung. Dia akan pengembangan. Pengembangan itu dilakukan oleh siapa? Oleh developer. Developer akan mengembangkan luas wilayah, ya, misalkan sebanyak 100 hektar. Ketentuannya dari 1 hektar itu maka ada ketentuan 60-40. 60 bisa dijual oleh kontraktor, yang 40 seharusnya adalah dibuat dalam bentuk pasos pasum. Jadi dibuat jalan, dibuat
jembatan, dibuat taman. Nah, ini seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi seharusnya pemerintah daerah tidak perlu membeli tanah karena dari banyak, mungkin beli atau tidak perlu banyak. Karena seharusnya 40% dari tanah pengembang itu seharusnya diserahkan kepada Pemda dalam bentuk pasos-pasos. Ketentuan ini bahwa seluruh pemerintah daerah ini berubah terus. Aset barang milik daerah itu berubah terus. Jadi kalau kita perhatikan ini, jadi nanti itu dasar-dasar aturan yang mengatur tentang pemerintah daerah, tentang aset daerah, itu diatur pertama di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Kemudian tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Kemudian PP nomor 6 tahun 2006. Nah, ini digantikan PP 6 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah digantikan oleh PP 27 tahun 2014. Kemudian digantikan lagi di dalam PP 28 tahun 2020. Nah, adapun keturunannya PP tadi khusus untuk pemerintah daerah diatur sebagai koordinatornya adalah Menteri Dalam Negeri. Dikeluarkanlah peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan barang milik daerah. Di sana dimulai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007, kemudian Permendagri nomor 19 tahun 2016, kemudian Permendagri nomor 47 tahun 2021. Di situ diatur. Nah, diaturlah di situ tentang pengelolaan aset atau barang milik daerah. Nah, yang berikutnya lagi tentang kekuasaan atas pengelolaan barang. Pada prinsipnya bahwa semua aset yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh pemerintah, dikuasai yang berasal dari APBN, dikuasai oleh presiden. Tapi presiden tidak mungkin menangani sendiri, maka dia menguasakan. Kepada siapa? Kepada Menteri Keuangan sebagai Menteri Keuangan selaku pengelola barang tadi, aset. Itu adalah untuk pusat. Menteri Keuangan selaku pengelola. Siapa penggunanya? Penggunanya adalah para menteri, misalnya Menteri Dalam Negeri, Menteri PU. Para menteri tadi itu ada menteri teknis tadi, dia adalah sebagai pengguna barang. Barang tadi harus dikoordinir pengelolaannya oleh Kementerian Keuangan. Itu untuk pemerintah pusat. Sedangkan untuk pemerintah daerah, pemerintah menyerahkan kepada pemerintah daerah yang dikuasai oleh gubernur, bupati, wali kota. Dari situ muncul bahwa kita berubah sejak Mei 98. Kita berubah dari sentralisasi kepada desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada satu titik pada pemerintah pusat. Beralih kepada pemerintah daerah, dikuasakan, diserahkan. Maka kemudian beralih namanya desentralisasi. Desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan pada pemerintah yang di bawahnya. Dengan adanya pemerintahan tadi, maka muncullah konsep otonomi daerah. Daerah silakan untuk merencanakan sendiri, menganggarkan sendiri, melaksanakan sendiri, tata usaha sendiri, termasuk dalam pengelolaan aset barang milik daerah. Di situ nanti dikuasakan, diserahkan. Sehingga bertanggung jawablah para gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik daerah tersebut. Dengan adanya penyerahan tadi, maka subjeknya berubah. Subjek tadi berubah dari ke pusat itu akan menjadi kepada bupati, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota selaku penguasa pengelola barang. Kemudian nanti Bapak Sekda itu akan selaku pengelola barang. Itu akan ke sana dia, pengelola barangnya. Nah, kemudian kepala SKPD, kepala dinas badan lembaga, dia akan menjadi pengguna barang. Di situ ya nanti. Jadi nanti kalau misalkan mau lebih lanjut pengguna barang, kepala dinas, walaupun asetnya banyak, dia hanya selaku pengguna barang. Dia harus berkoordinasi dengan pengelola barang. Pengelola barang itu adalah kepala DPKD dan akan mengusulkan kepada pengusaha barang, yaitu pengusaha barang dalam hal ini adalah kepala daerah. Nah, setelah ada penyerahan peraturan-peraturan baru, maka kemudian kalau kita lihat pengelolaan barang itu berubah lagi. Bahwa prinsip pengelolaan barang, prinsip dasarnya itu menjadi berubah. Jadi yang pertama perubahannya tadi yaitu
bahwa dipakainya istilah adanya pengelola barang, adanya pengguna barang. Di sini sudah akan berubah nih, ada pengelola barang, ada pengguna barang. Jadi pada level pemerintah daerah, pengelola barangnya adalah kepala BPKAD, kepala DPKAD. Sedangkan pengguna barangnya adalah SKPD, kepala SKPD. Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, yang banyak-banyak asetnya begitu. Yang banyak aset itu yang terutama adalah yang mempunyai dana banyak. Pada pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa 20% dari total dana APBD itu akan diperuntukkan kepada Dinas Pendidikan. Nah, kemudian 10% diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan, 25% untuk Dinas PU. Jadi kalau kita perhatikan nanti di pemerintah daerah yang banyak mengelola dana adalah ketiga dinas tersebut. Ketiga satker tersebut. Konsekuensinya yang banyak asetnya adalah tiga bidang tadi, tiga dinas tadi, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang PU-an. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, seluruh penggunaan aset tadi itu diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan tupoksi. Misalnya nih, tupoksi siapa? Tupoksi Dinas Pendidikan dalam rangka melaksanakan urusan pendidikan. Konsekuensinya di situ akan banyak sekali kantor-kantor akan berfasilitas-fasilitas dalam rangka melaksanakan tupoksi pendidikan. Karena itu di Dinas Pendidikan akan banyak sekolah mulai SD, SMP, SMA. Itu kewenangan dari pemerintah daerah. Kalau perguruan tinggi itu kewenangannya dari pemerintah pusat. Aset yang ada di sekolah itu akan sangat banyak. Nah, itu yang harus dikelola. Dan kecenderungannya makin besar aset, makin besar resiko bermasalah. Kira-kira gitu. Itu nanti masing-masing kepala kantor, kepala dinas tadi, dia bertanggung jawab mengelola aset yang tadi. Kewenangannya hanya kepada pengguna aset, pengguna barang. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bahwa aset dalam bentuk tanah, bangunan yang digunakan tadi harus dikelola oleh dinas-dinas tersebut. Kalau idle atau tidak berfungsi, maka harus diserahkan kepada pemerintah daerah, kepada gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang berikutnya lagi, yang keempat, bahwa bupati, gubernur, bupati, wali kota berwenang untuk menetapkan status penggunaan barang, yang kedua pemanfaatan barang, yang ketiga pemindah tanganan. Nah, ini yang jadi masalah sering menjadi kalau saya perhatikan di banyak daerah bahwa kepala daerah tidak menetapkan status penggunaan barang. Misalnya mobil, statusnya gimana? Termasuk nanti yang kecil-kecil, laptop. Laptop itu harus ditetapkan statusnya. Ini yang sering menjadi masalah nanti. Berikutnya ini pengalaman saya, ini saya lama menjadi pemeriksa, ini saya melihat ini akan sering menjadi masalah. Nah, yang keempat, yang kelima, berikutnya lagi adalah tanah pemerintah daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Kalau dulu, ini agak beda nih dengan dulu. Kalau dulu, misalkan Dinas Pendidikan, dia beli tanah. Statusnya di dalam sertifikat tanah milik Dinas Pendidikan Kabupaten ABCD. Nah, itu yang miliknya adalah dinas. Tapi sekarang konsepnya adalah tanah tersebut dibeli atas tanah milik pemerintah Kabupaten ABCD, bukan dinas. Terjadi perubahan mindset di situ. Kalau berikutnya sebelumnya adalah dinasnya, kalau sekarang yang namanya adalah pemerintah kabupatennya, pemerintah daerahnya. Kenapa? Karena uangnya uang APBD. Cuma dibelikan melalui oleh dinas pendidikan. Dinas tadi. Nah, itu tadi prinsip dasar pengelolaan barangnya. Berikutnya lagi kalau saya perhatikan nanti yang sering menjadi masalah terkait dengan tadi status kewenangan. Yang sering menjadi masalah adalah alur pengelolaan barang milik daerah. Alur pengelolaan barang milik daerah ini dimulai dari setiap SKPD. Dia memperoleh BMD. Misalnya nih, Dinas PU.
Dinas PU itu membeli 100 unit laptop. 100 unit laptop itu bisa dipakai oleh dinas PU, bisa juga dipakai oleh dinas lain. Nah, yang jadi masalah, yang sering jadi masalah, begitu selesai proses PBJ, pengadaan barang dan jasa, oleh dinas PU, oleh PPTK yang bersangkutan, misalnya untuk pembelian tadi 100 unit laptop, seharusnya begitu udah selesai pembelian, proses PBJ selesai, maka dinas PU harus membuat penyelesaian dokumen kepemilikan. Nah, ini yang jadi masalah begini nih, sering menjadi di situ nanti tidak ada status penggunaan. Jadi 100 unit laptop tadi akan diusulkan penetapan status penggunaannya. Jadi dinas PU mengusulkan kepada kepala daerah, kepada bupati melalui sekretaris daerah. Diusulkanlah 100 unit laptop. 100 unit laptop tadi diusulkan. Nah, 100 unit laptop tadi akan ditetapkan penetapan status penggunaannya oleh bupati, keluar SK terhadap 100. Baru nanti jadi keluar penetapan tadi, baru 100 unit laptop bisa dipakai di dinas PU, yang bersangkutan. Karena sudah keluar penggunaannya hanya sebatas penggunaan tupoksi. Yang jadi masalah, kalau tidak diusulkan penyelesaian dokumen status kepemilikan, maka sering terjadi nanti perbedaan data. Data jumlah antara aset dinas PU dengan aset Pemda yang dikelola oleh dinas BPKD itu akan sering jadi masalah di situ. Akan menjadi masalah terjadi perbedaan data. Data aset antara DPKD dengan dinas PU. Nah, penggunaan aset itu hanya sebatas tupoksi. Penggunaan aset itu harus tupoksi. Kalau terkait dengan tupoksi silakan. Tapi kalau ada aset yang tidak terkait sama tupoksi, maka aset tersebut harus diserahkan kepada pemerintah daerah, kepada BPKD. Ini yang sering terjadi. Saya perhatikan di banyak daerah, ada dinas yang banyak asetnya sampai berlimpah, tapi ada dinas kantor yang tidak punya aset. Sehingga sampai dia ngontrak. Ini yang nggak nyambungnya di situ. Seharusnya kalau memang terkait dengan tupoksi, silakan pakai, boleh. Tapi kalau tidak terkait, kalau tidak menjadi bias, menjadi idle, maka harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini diserahkan kepada wali kota yang pemerintah daerah, bupati, gubernur, bupati, wali kota, atau kepada DPKD. Nah, di situ akan diusulkan, diserahkan. Nanti gubernur bupati akan menyerahkan di situ, akan menindaklanjuti. Kalau memang itu dipakai, bisa juga dialihkan status nanti. Jadi aset yang idle tadi akan dialihkan statusnya. Kalau misalkan ini misalnya dinas PU, dia punya aset banyak. Ada satu dinas perdagangan, dia tidak punya aset. Bisa misalkan asetnya berupa mobil misalnya, atau berupa kendaraan, atau berupa laptop, atau berupa gedung kantor. Kalau tidak dipakai oleh dinas PU, maka harus diserahkan kepada dinas yang membutuhkan. Ini dikelola, diserahkanlah penggunaannya kepada dinas yang membutuhkan. Atau diserahkan kepada pihak lain, misalnya kepada masyarakat. Maka akan muncul di situ dalam rangka fungsi budgeter. Bisa dipakai, apakah akan dimanfaatkan atau dipindah tangankan. Kalau dimanfaatkan, bisa disewakan, bisa dikerjasama pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, atau dipinjam pakaikan. Nah, ini yang sering aset-aset pemerintah daerah tidak optimal di sini. Nah, berikutnya lagi nanti asetnya tadi bisa juga dipindah tangankan. Diapakan? Dijual. Nah, kemudian bisa juga ditukar-menukar, guling di situ, bisa juga dihibahkan atau penyertaan modal pemerintah daerah. Nah, ini akan diserahkan di situ pihak-pihak lain di sini. Nah, banyak nanti di sini aset satu dinas dia kebanyakan aset, satu dinas tidak punya aset. Nah, aset yang banyak yang dimiliki oleh aset dinas yang banyak itu harus diserahkan kepada dinas lain atau diserahkan kepada DPKD untuk diapakan? Untuk dipindah tangankan, dimanfaatkan atau dipindah tangankan. Bisa dijual, disewakan, dikerjasama pakai,
bangun seraguna, bangun guna sera, atau pinjam pakai. Atau dipindah tangankan. Bisa dijual, bisa ditukar menukar, dihibahkan di penyertaan modal pemerintah daerah. Kalau saya perhatikan, prinsip inilah yang banyak pemerintah daerah tidak kelola dengan baik. Misalnya Pemda Provinsi Papua, misal. Pemda Provinsi Papua, dia punya aset, punya kantor perwakilan. Di mana? Di Jakarta. Bagus. Tapi apa fungsinya? Fungsinya adalah kantor perwakilan. Beda nggak dengan Pemda Provinsi Sulawesi Utara, Pemda Provinsi Sumatera Barat, Pemda Provinsi Maluku? Kantor perwakilannya dibongkar, didirikan hotel. Nah, kantor perwakilan menempati satu lantai di hotel tersebut. Beda nggak dengan Pemda Provinsi tadi yang di awal tadi? Beda. Kalau Pemda Provinsi, sebagian Pemda Provinsi tadi asetnya menjadi cost center, menjadi pusat biaya, sementara satunya lagi asetnya berubah menjadi profit center. Nah, ini yang menjadi masalahnya di sini, Pak. Jadi bisa nggak aset itu dirubah menjadi pendapatan? Nah, ini tergantung dari masing-masing pengelolanya, profesional atau tidak. Oke, kita lanjut lagi yang berikut. Yang berikut, bahwa prinsip-prinsip pengelolaan aset atau barang milik daerah. Prinsipnya yang pertama adalah fungsional. Yang kedua, adanya ajas kepastian hukum. Yang ketiga, adanya ajas transparansi. Yang keempat, ajas efisiensi. Yang kelima, ajas akuntabilitas. Yang keenam, ajas kepastian nilai. Jadi kalau kita jelaskan begini, bahwa kalau kita mempunyai suatu aset, Pemda, maka aset itu harus berfungsi, mempunyai fungsional, bermanfaat. Di banyak daerah, kalau saya perhatikan, banyak Pemda punya tanah misalnya, asetnya dalam bentuk tanah. Tanahnya itu diterlantarkan, tidak difungsionalkan. Jadi di situ tidak bermanfaat. Hati-hati, Pak. Undang-Undang nomor 1 tahun 60 bahwa jika suatu aset diterlantarkan dalam tempo 20 tahun, digarap sama penggarap oleh masyarakat misalnya, itu aset tadi berubah dari tanah tadi menjadi tanah negara bebas. Tanah negara bebas nanti bisa dimintakan haknya oleh pengurusnya itu, oleh pengelola, bisa oleh penggarap. Nah, ini yang jadi masalah. Yang pertama, asetnya itu harus difungsionalkan, itu yang menjadi masalah. Yang kedua, aset itu harus ada kepastian hukum. Yang sering menjadi masalah, aset itu tidak ada kepastian hukum. Kenapa? Banyak aset Pemda tidak diproses sertifikatnya, artinya tidak ada di sana. Nah, ini menjadi masalah sendiri. Yang ketiga, ajas transparansi. Ajas transparansi. Yang keempat, lalu efisiensi, bahwa suatu aset harus dimanfaatkan, efisiensi. Nah, kemudian permasalahan akuntabilitas. Nah, yang terakhir, aset ini sering sekali tidak ada kepastian nilai. Jadi kita lihat dari mana? Dari daftar aset. Kalau kita perhatikan laporan aset, laporan barang, itu banyak aset-aset yang nilainya tidak ada, nol. Nilainya nggak kelihatan. Aset itu harus ada nilainya. Karena aset dibeli dari APBD. Nah, berikutnya lagi adalah aset barang milik daerah. Kalau kita kelompokkan cuma dua. Yang pertama adalah kelompok barang persediaan. Yang ketiga adalah kelompok barang inventaris. Barang persediaan itu adalah aset yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset yang termasuk barang inventaris adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, nanti banyak nih persediaan itu misalnya ATK, lalu alat-alat kesehatan, obat-obatan, itu termasuk persediaan. Misalnya di situ. Nah, kemudian barang inventaris. Barang persediaan inventaris itu yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Apa bentuknya? Antara lain tanah. Kemudian peralatan dan mesin. Nah, kemudian gedung dan bangunan. Yang berikutnya adalah jalan irigasi dan jaringan. Yang berikutnya adalah aset tetap lainnya. Dan yang terakhir adalah konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan itu begini. Jadi barang kalau tanah jelas. Yang kedua peralatan dan mesin jelas juga. Gedung dan bangunan jelas gedung. Kemudian jalan irigasi dan jaringan
Nah, kemudian aset tetap lainnya, nah konstruksi dalam pengerjaan itu adalah begini. Kalau misalkan sedang dibangun jalan. Jalan itu belum selesai, nah itu masih dalam bentuk KDP namanya, konstruksi dalam pengerjaan. Belum selesai. Kalau sudah selesai, buat berita acara baru diserahkan, baru jadi milik aset dinas. Dan aset dinas tersebut itu akan masuk ke dalam menjadi aset dinas dan kemudian akan menjadi aset pemerintah daerah. Kalau kita kelompokkan sekarang, berikutnya adalah kalau kita kelompokkan pengelolaan barang milik daerah, tahapan siklusnya ada banyak. Yang siklus yang pertama adalah siklus perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Yang keempat, penggunaan. Yang berikutnya yang kelima, penatausahaan. Yang keenam, pemanfaatan. Yang ketujuh, pengamanan dan pemeliharaan. Berikutnya 8, penilaian. Kemudian penghapusan, pemindahantanganan, pembinaan pengawasan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Nah, ini adalah siklus. Jadi kalau kita bicara pengelolaan barang milik daerah, kita akan bicara pada siklus masing-masing. Dan kecenderungannya di semua siklus tadi bermasalah. Sering berpotensi masalah, artinya berpotensi timbul resiko. Nah, kita masuk pada tahap yang pertama, perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kalau kita menginginkan suatu barang, pasti prosesnya melalui perencanaan penganggaran. Perencanaan penganggaran itu, ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. RPJP, D, RPJM, D, RKPD, itu proses perencanaan. Nah, perencanaan ini disusun dalam rencana anggaran satuan kerja. Anggaran satuan kerja perangkat daerahnya. Kemudian perencanaan penganggaran disusun harus berdasarkan standar barang milik daerah. Standar di situ ada standar harga. Jadi pada saat kita pembelian, misalnya kita beli meja, di situ akan ada standar biaya umum. Standar beli meja berapa. Tidak bisa berlebihan terlalu banyak. Nah, kemudian akan ada kuasa pengguna yang akan mengajukan usulan rencana kebutuhan kepada pengguna. Di situ akan masuk. Nah, terakhir nanti usulan tadi akan dibuat rencana kebutuhan barang. Nah, nanti di sini perencanaan kebutuhan barang. Nah, di sini mulai perencanaan kebutuhan barang. Nah, dalam rangka perencanaan kebutuhan barang yang perlu diantisipasi adalah hal-hal yang perlu ditanyakan, barang apa sih yang dibutuhkan? Lalu di mana dibutuhkan? Kapan kita butuhkan? Berapa biayanya? Siapa yang ngurus? Alasan apa nanti? Lalu bagaimana cara pengadaan? Nah, ini yang sering menjadi masalah di perencanaan. Sering terjadi kasus, barang yang dibutuhkan nggak datang. Yang datang yang tidak dibutuhkan. Ini menjadi masalah sendiri. Nah, kalau kita perhatikan di banyak pemerintah daerah, misalnya di banyak daerah kalau saya amati, bahwa pemerintah daerah membangun terminal-terminal. Seharusnya terminal itu memang dibutuhkan atau tidak? Coba kita amati, banyak terminal, ini terminal ternyata tidak ada bis yang datang. Dibangunlah pasar, tapi tidak ada pedagang. Nah, ini contoh salah perencanaan. Apakah memang dibutuhkan atau tidak perencanaan tadi? Nah, berikutnya adalah melalui proses pengadaan. Pengadaan barang ini melalui PBJ. Kalau secara umum akan dibuat melalui PBJ. Jadi pelaksanaan pengadaan barang itu prinsipnya adalah apakah terjadi efisiensi atau tidak. Jadi situ akan masuk pengadaannya di sana. Nanti yang menjadi masalah, sering menjadi masalah adalah bagaimana proses pengadaan barang tersebut. Apakah dibutuhkan dia? Apakah setiap unit membutuhkan, membuat nggak rencana kebutuhan barangnya? Nah, ini yang sering terjadi. Sering perencanaan itu ada perencanaan. Perencanaan ini pertama pendekatan politik. Yang kedua pendekatan teknokratik, membutuhkan sana. Kemudian bottom up, dari bawah ke atap. Atau dari top down, dari atas ke bawah. Atau mix. Di sini akan mix, boleh bercampur. Nah, ini yang sering terjadi kalau pengamatan saya. Maka barang-barang yang dibutuhkan sering tidak datang. Yang datang tidak dibutuhkan. Nah, ini yang sering terjadi dan ini yang harus diperbaiki. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kriteria bagaimana penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Jadi barang yang dibeli itu penerimaannya harus diperiksa oleh
oleh panitia barangnya di situ, oleh sesuai nggak dengan SPK, sesuai dengan speknya, sesuai dengan kuantitasnya, sesuai nggak dengan kualitasnya. Nah kemudian itu diterima. Nah kemudian masuk disimpan. Disimpan di mana? Di gudang misalnya seperti begitu. Nah siapa yang buat? Harus ada stok abnama. Yang berikutnya lagi adalah bahwa penyaluran barang itu harus ada nggak surat tugas? Ada nggak surat tugas penyaluran barang? Ini yang jadi masalah nanti penyaluran barang. Ada tidak penyaluran? Nah, dalam rangka hubungan siklus pengelolaan barang ini yang sering terjadi. Artinya barang yang dibutuhkan tidak datang, yang datang yang tidak dibutuhkan. Nah ini hati-hati nih. Saya sering terjadi pengamatan, saya amati barang-barang ini di sana. Jadi nanti yang menjadi masalah penerimaan itu ada tadi kita masuk ke siklus yang ketiga. Penerimaan, penyimpanan, penyaluran. Penerimaannya harus sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Sesuai dengan berita acara. Nah kemudian disimpan. Ada nggak penyimpanannya? Nah kemudian disalurkan. Nah nanti harus ada kerjasama. Siapa barang yang dibutuhkan, siapa tim penerimanya. Ini akan ada tim penerimanya. Lalu dibuatlah berita acara pemeriksaan. Lalu dibuat proses berikutnya lagi. Di berita acara. Lalu proses pembayaran. Nah disimpan di mana barang-barang? Disimpan di gudang. Di gudang ini akan menyimpan. Pada saat menyimpan itu ada proses pemeriksaan lagi oleh petugas gudang. Benar nggak kualitasnya di sana? Ini jadi masalah. Ya, ini yang sering menjadi masalah. Berikutnya lagi adalah tahapan berikut adalah proses penggunaan. Penggunaan di sini dilaksanakan oleh siapa? Oleh masing-masing kepala daerah. Oleh gubernur, bupati, wali kota, oleh masing-masing SKPD. Penggunaan tadi harus ada SK penggunaan, penetapan status penggunaan. Ini yang sering jadi masalah. Di banyak daerah, SK penetapan status penggunaan barang sering tidak ada. Jadi masalah akhirnya. Nanti sering, penggunaan tadi sering tidak tepat sasaran. Ada seorang pejabat, misalkan ya, di dinas X, dinas A, dia mendapatlah fasilitas mobil. Nah, kemudian dia pindah kepada dinas B. Maka mobil itu seharusnya tidak boleh. Ini sering terjadi dibawa oleh yang bersangkutan kepada dinas B-nya. Padahal barang tadi dicatat di dinas A. Ini jadi masalah akhirnya. Kenapa? Penggunaannya nggak nyambung. Itu penggunaan yang sering jadi masalah. Nanti yang sering terjadi juga penggunaan itu apa? Penggunaannya dibawa pulang ke kampung. Kan nggak boleh. Aset itu digunakan dalam rangka tupoksi. Kalau tidak sesuai tupoksi menjadi masalah. Jadi nanti yang sering jadi masalah penggunaan itu penggunaan yang tidak tepat sasaran. Yang berikutnya, yang kelima, yang mungkin yang kita sering jadi masalah adalah permasalahan siklus penatausahaan. Nah, penatausahaan ini yang sering pemirsa, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sering melihat penatausahaan dari masing-masing aset di masing-masing pemerintah daerah menjadi masalah. Penatausahaan itu kalau kita bagi bisa pertama menjadi pencatat pembukuan, kemudian berikutnya yang kedua adalah inventarisasi, yang ketiga adalah pelaporan. Jadi kalau saya perhatikan di sini pembukuannya dicatat di mana? Di buku-bukunya, di buku aset. Buku ini yang sering menjadi masalah. Jadi bukunya tidak pas. Yang kedua, inventarisasi. Inventarisasi ini yang sering menjadi masalah. Tiga, pelaporan. Baik, kita lanjut ke penatausahaan tadi. Penatausahaan itu kalau kita kelompokkan ada tiga. Yang pertama pembukuan, kemudian inventarisasi, yang berikutnya adalah pelaporan. Nah, ini penatausahaan ini yang sering menjadi masalah. Kenapa? Karena akhirnya nanti karena pembukuan nggak benar, pelaporannya nggak benar. Nanti sering terjadi antara laporan barang milik daerah, laporan aset tidak sama dengan laporan keuangan. Jadi bermasalah nanti di akuntansinya, pencatatan. Kalau secara garis besar, penatausahaan itu meliputi yang pertama pembukuan. Di pembukuan di situ nanti akan banyak buku-buku tuh. Ada buku hariannya, buku besarnya. Nah kemudian berikutnya adalah inventarisasi.
inventarisasi ini yang di banyak daerah tidak dilakukan. Ini menjadi masalah di situ. Nah, kemudian nanti permasalahan yang sering menjadi masalah berikutnya adalah pelaporan. Laporannya nggak benar. Nah, nanti di penatausan itu, kalau kita perhatikan secara garis besar, maka di semua barang itu, yang pertama harus ada adalah kodifikasi. Kalau di banyak daerah, saya perhatikan, barang-barangnya tidak ada kodifikasi. Misalnya ini, kursi atau meja. Kursi dan meja harus ada kode, tapi itu biasanya ada. Tapi begitu barang yang kecil-kecil nanti misalnya barang elektronik, HP misalnya atau kamera atau infocus, itu tidak ada kode. Kode ini sudah ditentukan oleh pemerintah itu. Kodenya harus ada dan mengikuti kode nasional karena dia akan masuk kepada kode nasional. Kodenya itu yang harus ada. Nah, berikutnya lagi nanti kode itu akan masuk ke dalam masing-masing kartu inventaris barang. Kartu inventaris barang itu ada kartu inventaris tanah, ada gedung bangunan, ada gedung bangunan, ada aset tanah, aset tetap lainnya, atau konstruksi dalam konstruksi dalam pengerjaan. Itu masing-masing itu akan dimasukkan ke dalam kartu-kartunya di situ. Nanti dibuat di mana? Di masing-masing pengelola, di masing-masing pengelola pengurus barangnya. Itu akan dicatat di pengurus barang. Nanti disimpan di mana? Di masing-masing ruangan. Misalnya ruang gudang, ruang kelas, itu akan ada KIR, kartu inventaris ruangan. Jadi kartu inventaris ruangan itu biasanya disimpan di dekat pintu keluar masuk. Ada di situ ditempel kartu KIR. Nah, yang sering terjadi kalau saya perhatikan di banyak pemerintah daerah, KIR-nya ada, tapi dibikinnya lama, sudah setahun 2 tahun yang lalu. Nah, meja kursi, dia kan posisinya berubah-ubah terus. Seharusnya meja kursi tadi, barang-barang itu harus dibuatlah kartu inventaris ruangan tadi, dimasukkan di dalam KIR-nya itu. Dan itu harus dilakukan inventarisasi. Nah, karena apa? Karena begini, kalau kita di dalam akuntansi ada perpetual, ada periodik. Perpetual itu kita bicara di konsep akuntansi nih, maka itu adalah dalam rangka pengelolaan keuangan. Itu pakai perpetual. Tapi begitu masuk aset barang milik daerah, dia menggunakan periodik. Ya, karena itu, misalnya buku, ada berapa buku? Maka buku itu pada akhir periode harus nyambung, harus dilakukan inventarisasi fisik. Berapa persediaannya? Kalau kita perhatikan nanti ada dua sistem ini, ada dua ya. Sistem itu ada SAU, sistem akuntansi umum yang ada di Kementerian Keuangan, ada sistem akuntansi instansi yang ada di masing-masing pemerintah daerah. Sistem akuntansi instansi ada dua, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang milik daerah. Sistem akuntansi keuangan itu periodenya adalah tiap 3 bulan. Karena itu nanti dia dilaporkan minimal 3 bulan sekali. Sedangkan aset itu periodenya adalah semesteran, dia tiap 6 bulan. Jadi kalau kita nanti ketemunya di mana? Sistem akuntansi itu akan ketemu SAK dengan SABMD-nya, itu akan ketemunya di mana? Kalau dia tribulan, berarti 3 bulan sekali, tribulan 1, 2, 3, 4. Lalu semesteran, dia akan ketemu semester 1, semester 2. Nah, semester 1, semester 1-nya akan ketemu di tribulan 2, di bulan Juni. Nah, kemudian semester 2 akan ketemu di bulan Desember. Ini akan ketemu. Karena itu, seorang pengelola pengurus barang, dia harus melakukan periodisasi, akan membuat opname fisik dari asetnya tadi. Kalau yang sering itu nanti adalah persediaan, harus diadakan opname fisik. Itulah sebagai dasar periodiknya. Minimal dilakukan tiap 6 bulan. Misalkan dilakukan tiap 3 bulan, lebih bagus lagi. Jadi suatu pengurus barang, dia harus melakukan kegiatan berupa pemeriksaan fisik minimal 6 bulan sekali. Itu akan mempengaruhi kartu inventaris ruangan yang ditempel di masing-masing ruangan.
Nah, kartu-kartu tadi akan disimpan. Nah, kartu ini inventaris ini akan dimasukkan ke dalam buku. Ada buku, nanti buku persediaan. Ada buku, itu macam-macam tuh buku-bukunya. Ada buku besar, ada buku inventaris nanti, ada buku daftar rekap inventaris. Ini akan dicatat di dalam buku-buku tadi. Buku-buku ini akan secara berjalan, itu akan dimasukkan ke dalam daftar buku, daftar barang pengguna, atau dimasukkan ke dalam nanti daftar barang kuasa pengguna anggaran. Ini akan dimasukkan. Dari buku-buku tadi akan dimasukkan ke dalam laporan barang. Ingat, ada Pak, ya pemirsa yang terhormat, ini ada dua tadi. Akuntansinya itu ada dua, akuntansi umum SAU, akuntansi yang ada di Pemda namanya SAI. Kalau SAU itu adanya di mana? Di Kementerian Keuangan, di DJP, Direktorat Jenderal Anggaran, di DJP, di DJA. Kalau yang ada di Pemda namanya SAI, Sistem Akuntansi Instansi. Terbagi dua, yaitu akuntansi uang dan akuntansi barang. Nanti di sini barang harus membuat laporan barang setiap SKPD. Laporan barang SKPD itu akan dibuat laporan pengguna barang. Akan ada laporan mutasi barang. Laporan kemudian yang tiga adalah laporan barang. Laporan-laporan tadi di masing-masing SKPD akan digabung ke dalam laporan barang Pemda. Laporan ini akan digabung ke dalam laporan Pemda. Ada laporan barang Pemda itu bisa laporan barang mutasi barang, kemudian laporan mutasi barang, laporan barang, kemudian juga rekap daftar barang. Ini akan ada. Jadi nanti yang sering jadi masalah begini Bapak Ibu yang saya hormati. Ini setiap SKPD akan menyusun laporan barang SKPD. Lalu akan ada laporan barang pemerintah daerah. Laporan barang pemerintah daerah adalah gabungan dari laporan barang SKPD. Seharusnya seperti gitu. Jadi kalau misalkan tanah di laporan barang pemerintah ada 10, ada 100 misalnya. Nah 100 ini dirinci di mana? Di SKPD A, B, C, D. Berapa di situ? Nah itu yang harus ada nanti dibuat sana. Nah laporan barang harus sama dengan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Di laporan barang. Yang sering tidak sama, sering terjadi adalah tidak sinkron antara laporan barang dengan laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan, dan ini sering terjadi di banyak daerah. Misalnya Kabupaten X misalnya. Berapa laporan barang, laporan keuangannya? Laporan keuangannya APBD, laporan keuangan neracanya misalnya 10 triliun. Dari 10 triliun nanti akan ada aset. Berapa asetnya? 8 triliun. Nah, 8 triliun aset tadi harus tergambar di masing-masing SKPD. SKPD A berapa asetnya berapa. Nah ini yang sering tidak sama. Bahwa laporan barang pemerintah daerah adalah laporan kompilasi dari laporan barang SKPD. Yang ini harus nyambung. Kalau di sini ada 10, makanya ada 100 misalnya. Nah ini tergambar 20, 30 di masing-masing SKPD. Ini yang tidak nyambung. Baik laporan barangnya dibandingkan dengan laporan keuangannya. Ini yang sering tidak nyambungnya di sana. Nah, berikutnya lagi yang sering menjadi masalah adalah laporan berikutnya adalah pemanfaatan. Nah, pemanfaatan Pemda ini yang sering menjadi masalah. Ini yang mestinya Pemda perbaiki ini. Pemanfaatan dari barang. Jadi pemanfaatan itu adalah mendayagunakan barang yang tidak sesuai harus dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah kota, kepada pemerintah provinsi, kabupaten. Itu akan digabung, dikelola oleh pengelolanya. Pengelolanya siapa? Pengelolanya adalah BPKAD. Nah ini harus masuk kepada BPKAD. Kenapa? Ada dinas yang terlalu banyak aset, ada dinas yang tidak banyak aset. Dinas yang ada asetnya itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan itu bisa disewakan. Misalnya, gedung pertemuan sekolah misalnya. Kan di banyak tuh. Sekolah itu kan hampir di tiap desa ada. Di tiap kelurahan ada sekolah. Nah itu sekolah tadi bisa disewakan.
Kalau gedung pertemuannya itu bisa disewakan. Itu namanya pemanfaatan, disewakan. Jadi supaya apa? Supaya mendapat penghasilan. Jadi aset tadi berubah dari cost center menjadi profit center. Nah, yang kedua, pemerintah daerah itu bisa menyewakan, pertama tadi menyewakan, yang kedua bisa melakukan pinjam pakai. Jadi aset yang dikelola dipinjam pakaikan. Kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada ini tertentu. Dipinjam pakai. Cuma pinjam pakai ini harus kepada institusi. Misalnya pinjam pakai kepada Dharma Wanita, itu boleh. Pinjam pakai kepada kantor. Nah, ini yang sering terjadi, hati-hati begini pemirsa. Misalnya Pemda memberikan pinjam pakai kepada aparat kepolisian, misalnya kepada Kapolsek, itu boleh. Tapi harus jelas. Artinya begini, di pendidikan, dipinjam pakai, tapi di sana, di institusi tadi memang tidak ada aset tersebut. Sehingga membutuhkan bantuan dari Pemda dalam bentuk memberikan pinjam pakai. Nah, misalnya juga kepada ibu-ibu Dharma Wanita itu pinjam pakai. Kepada banyak lagi, kepada kantor-kantor lain. Ya. Yang berikutnya lagi adalah kerjasama pemanfaatan. Nah, kerjasama pemanfaatan ini dalam jangka waktu tertentu untuk mendayagunakan aset-aset yang digunakan. Yang sering terjadi, misalnya nih Pemda mempunyai tanah. Tanah itu atau di kerjasama pemanfaatan bisa dibangun, bisa dipakai, dibangun oleh swasta. Nanti dibangun di situ Pemda. Atau Pemda sudah punya bangunannya. Bangunannya tadi masih idle, belum dipakai, belum digunakan. Nah, itu bisa dikerjasama, dimanfaatkan, bisa dikerjakan untuk dimanfaatkan. Nah, nanti di sana dalam jangka tertentu, tapi tentunya dengan membuat perjanjian. Perjanjian itu kan perjanjian itu intinya adalah timbulnya hak dan kewajiban. Jadi Pemda kewajibannya apa, dia dapat hak apa, hak sewa misalnya. Nah, berikutnya lagi adalah bangun guna serah. Build, operate, transfer. Ini sering terjadi. Yang berikutnya nanti adalah bangun serah guna, build, transfer, operate. Yang Pemda harus hati-hati di sini. Jangan sampai nanti perjanjian tadi merugikan Pemda. Ini banyak terjadi kalau saya perhatikan di banyak daerah. Selesai pemilu kada di banyak daerah, biasanya yang dominan cuma dua. Balas dendam, balas budi. Biasanya begini. Nah, jadi misalkan nih, ini suatu daerah. Ya, dibentuklah di situ ada kepala seksi, kepala dinas, kepala bagian. Kalau dia tim sukses, maka dari kepala seksi naik menjadi kepala bagian. Dari kepala bagian naik ke kepala dinas. Itu adalah tim sukses. Tapi ada nanti tim tidak sukses. Dari kepala dinas berubah menjadi staf ahli. Dari staf ahli berubah menjadi ahli staf. Nah, ini yang sering terjadi di banyak daerah seperti begitu. Artinya apa nih yang sering terjadi? Artinya adalah begitu selesai pemilu kada, yang dominan dua, balas dendam, balas budi. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Kasus politik masuk ke sini. Nah, akhirnya aset yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Seharusnya bagaimana? Seharusnya aset itu dioptimalkan pemanfaatannya. Jadi bagusnya silakan aset Pemda bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi harus yang menguntungkan Pemda. Jangan sampai nanti tidak menguntungkan. Ini harus diantisipasinya seperti begini. Bahwa suatu aset harus dimanfaatkan secara optimal, harus. Tapi jangan sampai merugikan. Jadi nanti bangun dulu oleh swasta, lalu digunakan, setelah 20 tahun diserahkan, misalnya seperti begitu. Atau setelah 25 tahun diserahkan kepada daerah. Sehingga aset, misalnya begini, aset ada tanah Pemda, lokasinya bagus. Di situ oleh swasta dibangunlah pasar. Pasar itu yang bangun siapa? Swasta, dibangun. Nah, kemudian dioperasionalkan oleh swasta tadi. Tapi nanti setelah 30 tahun baru diserahkan kepada Pemda. Nah, selama pasar tadi beroperasional, Pemda juga dapat
dapat apa? Dapat keuntungan berupa retribusi pasar. Jadi nanti selesai 30 tahun, misalnya begitu, maka pasar tersebut harus diserahkan kepada Pemda. Nah, itu namanya bangun, digunakan, diserahkan. Build, operate, transfer. Boleh. Nah, yang berikutnya nanti adalah bangun, serah guna. Jadi ada tanah Pemda. Lokasinya cukup strategis. Ada pihak ketiga tertarik menanam berinvestasi, bekerja sama dengan Pemda. Dibangunlah pasar di tanah Pemda tersebut. Dibangun tanah tersebut pasar. Lalu kemudian berapa biaya pembangunnya? Biaya pembangunnya itu adalah ditanggung oleh kontraktor. Kemudian berikutnya lagi Pemda, si kontraktor langsung menyerahkan kepada Pemda. Baru bersama-sama melakukan operasional daripada pasar tersebut. Itu namanya konsepnya bangun, serahkan, lalu digunakan. Nah, pemanfaatan tadi nanti pemanfaatannya itu pemanfaatan barang tidak perlu persetujuan DPRD. Tidak persetujuan Dewan. Kalau kita amati, pemerintah daerah itu kan dipimpin oleh pemerintah daerah. Siapa dipimpin oleh pimpinan daerah? Siapa pimpinan daerah? Cuma 2. Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan dewan. Jadi kalau pemanfaatan tadi tidak perlu persetujuan dewan. Ya. Nah, kalau nanti yang diserahkan itu dilaksanakan ke penguluh barang. Nah, pemanfaatan melalui rangka penunjang tupoksi ke sana. Nah, kemudian nanti ada batasan minimal bahwa pemanfaatan harus di atas 5M baru merupakan ranah daripada DPRD. Nah, kalau kita perhatikan berikutnya lagi setelah pemanfaatan, siklusnya adalah pengamanan dan pemeliharaan. Nah, pengamanan itu lingkupnya ada 3. Pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Jadi lingkupnya ada 3. Lingkup daripada pengamanan itu ada 3. Administratif, fisik, dan hukum. Jadi atas aset-aset yang kita kelola, ya, itu aset yang dikelola, maka aset itu harus dilakukan apa? Pembukuan, harus dilakukan inventarisasi, harus dilakukan laporan aset barang milik daerah. Nah, tadi aset pembukuan, inventarisasi, dan aset itu merupakan pengamanan administratif. Berikutnya yang sering menjadi masalah adalah pengamanan dari sisi fisik. Fisik itu bisa penyimpanan, pemagaran, dan lain-lain, itu fisik. Nah, kemudian pengamanan dalam bentuk hukum, yaitu adanya sertifikat tanah, bukti status kepemilikan, dan lain-lain. Saya pernah lama dinas di Padang dulu ya. Pada saat itu saya bertugas di Sawalunto. Sawalunto Sijunjung itu adalah tambang batubara Ombilin, TBO. Satu amparan itu, satu kota, itu miliknya adalah TBO, tambang batubara Ombilin. Lalu di sana ada gudang. Barang-barang ditaruh di gudang, tapi gudang kemudian penuh. Karena sebagian barang dalam bentuk besi-besi ditaruhlah di luar gudang. Di pengamanan nih, kita ngomong pengamanan, ditaruh di luar gudang. Nah, suatu hari aset berupa besi-besi tadi diambil oleh pemulung, Kan nggak boleh, oleh satpam ditangkap. Masuklah kemudian si pemulung tadi masuk ranah hukum. Ini di pengadilan nih. Hei pemulung, kenapa Anda ngambil besi-besi tua milik daripada TBO? Pak, saya tidak ngambil. Saya pikir barang-barang tadi sudah dibuang. Daripada dibuang, saya ambil. Jadi motivasinya dia ngambil barang yang dianggap dibuang. Nah, ditanyalah kepada pengurus ini gudang tadi. Pegawai gudang. Kenapa Anda taruh barang di sana di luar, di halaman saudara? Pak, barang-barang tadi tidak muat disimpan di ruangan gudang. Karena itu kami simpan di halaman.
kami taruh disimpan di ruang, artinya itu barang itu masih barang kami, masih kami butuhkan. Loh. Lalu pertanyaan dari hakim, oke, gudang tadi dipagar enggak? Ada nggak pagar yang mengelilingi gudang? Wah, nggak ada, Pak. Seluruh tanah ini kan milik TPO. Nah, sekarang dipagar tidak? Tidak. Kemudian yang berikut lagi. Di tanah milik tadi, di gudang tadi, itu dipasang ini nggak lampu, penerangan? Wah, enggak, Pak. Biayanya nggak ada. Kira-kira seperti begitu. Nah, berikutnya kemudian dijaga nggak sama satpam? Oh, satpam hanya menjaga gudangnya, bukan halaman gudang. Akhirnya si pencuri tadi dilepaskan sama hakim. Kenapa? Karena pemilik gudang melalaikan. Jadi bahwa menyimpan bukan di gudang, itu bukan gudang. Kalau gudang seharusnya dipagar, seharusnya dikasih lampu, seharusnya dijaga. Nah, ini nggak ada. Artinya nih kelalaian dari pihak yang punya pengelola gudang. Salah nggak yang mengambil barang? Tidak. Kenapa? Karena dia menganggap barang itu dibuang. Karena itu daripada dibuang, sayang diambil. Kira-kira seperti begitu. Konsepnya begitu. Ya. Nah, itu pengamanan. Nanti sering terjadi pengamanan ini harus hati-hati. Pengamanan itu sering menjadi masalah. Nah, berikutnya nanti adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu bisa dilakukan oleh gudang, bisa dilakukan oleh kita, bisa dilakukan oleh satuan pengawas internnya. Tadi pengamanan inilah yang sering terjadi, sering jadi masalah. Misalnya kita beli barang tadi, lalu kita simpan. Disimpan itu disimpan atau diamankan. Kalau harus ada pengamanan. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena disimpannya orang yang punya barang simpan, tapi yang punya sana menganggap ini dibuang. Karena itu diambil. Nah, ini jadi masalah. Nah, setelah pengamanan, berikutnya adalah pemeliharaan. Sering terjadi di banyak daerah. Aset pemerintah daerah diabaikan, tidak dirawat, tidak dipelihara. Akhirnya nih proses berikut adalah pemeliharaan. Sehingga nanti sering menjadi barang-barang tersebut tidak dipelihara, akhirnya diambil orang. Nah, ini pemeliharaan. Nah, berikutnya lagi yang perlu adalah penilaian. Penilaian itu banyak kita menilai aset yang masuk ke dalam laporan aset. Asetnya itu ada nilainya enggak? Ini sering terjadi asetnya tidak ada nilai. Kita ini berubah. Zaman tahun 70-an, kita zaman Belanda. Kita menggunakan apa? Tata buku hitung dagang. Tahun 80-an kita menggunakan APM, Administrasi Perusahaan Modern. Baru mulai nih masuk APM. Nanti tahun 90-an kita menggunakan apa di pemerintah daerah? Makuda, Manual Keuangan Daerah. Baru di tahun 2010 PP nomor berapa berlaku di tahun 2010. Baru di situ mulai adanya laporan keuangan. Jadi kita berubah dari zaman Belanda ke zaman Amerika. Kita berubah dari tata buku hitung dagang ke zaman akuntansi. Kita berubah dari cash menjadi ini accrual basis. Kita berubah di situ penilaian. Nah, aset-aset yang terutama aset-aset lama itu dicatatnya tahunan. Tapi sekarang aset itu dicatatnya kumulatif. Ini yang sering menjadi masalah nih. Jadi sering menjadi masalah pada saat pengelolaan aset adalah penilaian asetnya. Kenapa? Karena asetnya dikelola terus sampai tahun 2018 misalnya begitu ya. Ternyata diwajibkan untuk mencatat berapa total aset yang ada semenjak dari dulu kala. Ini yang jadi sering masalah nih. Penilaian aset barang itu sering jadi masalah. Penilaian aset minimal di dalam aset tadi minimal harus dicantumkan satu rupiah. Artinya kalau Rp1 asetnya barangnya nggak jelas. Tapi si pemeriksanya, izinnya misalnya dia menetapkan ada satu aset yang menjadi masalah. Nah, berikutnya lagi adalah pemusnahan dan penghapusan. Di penghapusan. Kalau sering jadi masalah ini kan penghapusan itu kan penghapusan adalah penghapusan dari dana, penghapusan dari daftar barang itu adalah penghapusan. Kalau pemusnahan dari daftar barang langsung habis, itu namanya pemusnahan. Tapi pemusnahan tidak akan muncul kalau tidak ada
tahap penghapusan. Jadi harus siklusnya tetap harus ada penghapusan dulu, nanti mana barang yang bisa dipakai, masih bisa dipakai, itu dipakai. Atau mana barang yang sudah tidak dipakai, sudah idle, itu dibuang. Itu melalui nanti pemusnahan. Nah, kalau kita lihat, penghapusan itu dibagi 3. Ada pemindatanganan, ada pemusnahan, dan ada alasan lain. Nah, alasan pemindatanganan itu misalnya masalah penjualan, hibah, TMP, misalnya itu adalah masalah pemindatanganan. Nah, yang berikut adalah pemusnahan. Pemusnahan itu barang-barang itu akan dibuat di data, kemudian diambil. Kalau data barangnya itu tidak, barang tersebut diprediksi tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak dapat dipindah tangankan. Nah, kemudian pelaksanaan urusan seperti yang lain-lain. Jadi begini, pada saat kita akan melakukan pengawasan pemerintah daerah, kita harus membuat timnya dulu, tim penghapusan, ya, tim penghapusan aset daerah. Apa aja? Nah, aset daerah itu ada aset yang dipersenjatai, itu nanti. Kemudian yang kedua, tukar menukar hibah. Yang keempat itu kita buat ada nanti kita muncul apakah tidak dapat digunakan, dipindah tangankan, lain-lain. Nah, kemudian alasan lain. Alasan lain itu misalnya karena putusan pengadilan, kemudian ada force majeure, pemerintah dan menjaga, dan lain-lain. Itu tadi adalah masalah penghapusan. Proses berikutnya adalah pemindah tanganan. Pemindah tanganan itu dipindah tangankan. Jadi aset dipindah tangankan dari pengurus, dari yang lama pada yang baru. Nah, pemindah tanganan itu bisa meliputi dengan cara penjualan, bisa juga dengan tukar menukar, ya, bisa juga dengan hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah. Nah, ini nanti di sini akan pemindah tanganan begitu ya. Ini sudah ini persetujuannya, lalu penjualan. Nah, kita lanjut nanti kalau adanya persetujuan aset. Aset ini misalnya tadi sudah aset harus ada persetujuan dari DPR. Kalau nilainya lebih dari 5 miliar itu harus. Tapi nanti kalau kurang itu tidak harus. Nah, sering jadi masalah begini. Misalnya aset penghapusan mau dihapuskan ini, mau dihibahkan. Kepada siapa? Kepada pemerintahan desa misalnya. Pemerintahan itu kita bagi 3. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintahan desa. Nah, ini misalkan pemerintahan desa. Dari pemerintah aset. Yang sering jadi masalah begini, aset. Misalnya desa. Desa tadi mempunyai kendaraan operasional. Apa kendaraan operasionalnya? Sepeda motor. Sepeda motornya itu sebetulnya adalah dibeli oleh dana APBD. Jadi sepeda motornya adalah milik desa, milik pemerintah daerah. Nah, kemudian sepeda motor itu dipakai oleh siapa? Oleh pemerintahan desa. Tapi motornya miliknya milik kabupaten. Nah, pertanyaannya di sini dicantumkan nggak di dalam asetnya, di dalam daftar asetnya desa? Kalau belum, masalah. Dicatat, seharusnya dicatat di dalam daftar aset, tapi nanti di dalam kolom keterangan sepeda motor ini adalah dipinjamkan oleh pemerintah kabupaten. Misalnya seperti begitu. Nah, yang sering menjadi masalah, aset tadi sepeda motor punya siapa? Punya pemerintah kabupaten. Uangnya uang siapa? Uang pemerintah kabupaten. Dibelilah dari kabupaten. Siapa yang pakai? Yang pakai adalah pemerintahan desa. Nah, pertanyaannya, boleh tidak sepeda motor itu ya dibayarkan biaya pemeliharaannya oleh pemerintah desa? Oleh pemerintah desa. Nah, ini tidak bisa. Tidak boleh aset pemerintah kabupaten yang pakai desa. Boleh nggak pemerintah desa mengeluarkan biaya pemeliharaan? Tidak boleh. Karena asetnya aset milik kabupaten. Nah, sekarang berikutnya lagi. Boleh nggak pemerintah kabupaten menganggarkan biaya pemeliharaan sepeda motor?
yang sepeda motornya dipakai oleh pemerintah desa? Jawabannya adalah pemerintah kabupaten tidak boleh menganggarkan biaya pemeliharaan sepeda motor karena sepeda motornya yang pakai bukan kabupaten, tapi yang pakai adalah pemerintahan desa. Nah, kalau sudah begini kan jadi masalah ini. Pemerintah desa menganggarkan tidak boleh, nah kemudian sementara motornya dipakai, nah pertanyaannya berapa lama itu akan bertahan? Nah, itu menjadi masalah di situ. Berapa lama akan bertahan? Itu jadi masalah. Kenapa? Tidak boleh menganggarkan, tidak boleh menggunakan. Itu jadi masalah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya pemerintah kabupaten memproses hibah kepada sepeda motornya kepada desa tersebut. Seharusnya begitu. Toh desa adalah anak Pak Bupati. Jadi kalau pemerintah desanya maju, mandiri, sejahtera, ya, kabupaten juga ikut menjadi maju, mandiri, sejahtera. Kan tidak ada lagi orang-orang yang berlari ke provinsi. Tidak terjadi urbanisasi. Nah, ini yang sering menjadi masalah, yang sering mesti diantisipasi oleh banyak pemerintah daerah tadi. Hati-hati, ya. Karena hati-hati sebetulnya gampang. Tapi kalau nggak dikerjain, yang banyak tuh nggak dikerjain sehingga akhirnya menjadi masalah. Itu menjadi masalah di situ. Nah, kalau kita lihat nanti, nih kalau aset-aset itu mau dihibahkan, mau dikeluarkan dari pemerintah kabupaten, nilainya harus di atas 5M. Kalau untuk pendapat persetujuan dari MPR, kalau di atas 5M. Nah, sering terjadi nanti permasalahannya begini, sering terjadi. Pemerintah kabupaten akan menyerahkan kepada pemerintah desa aset-aset tadi. Aset itu pengadaannya banyak. Beli sepeda motor. Misalnya di desanya, kalau di kabupaten nanti, desanya ada berapa? Ada 100 misal. Kan kewajiban Pak Bupati untuk mensejahterakan desa. Nah, kalau desanya tidak ada, dia buatlah, dia pinjam pakaikan motor, sepeda motor, dibeli di APBD, baru diserahkan kepada kabupaten. Boleh. Cuma sering menjadi masalah, pada saat menyusun hal tersebut, harusnya dilibatkan masyarakat desanya. Nah, ini yang nanti sering terjadi hal tersebut yang tidak sinkron. Nanti penjualan di situ, ya. Nah, nanti nih DPRD harus mengamankan itu juga. Jadi kalau memang harus ada persetujuan, upayakan harus, ya, supaya harus ada penjualannya, ya. Nah, kita tadi di penjualan, maka pertimbangan penjualan aset itu desa pemerintah daerah tidak perlu maksimal. Tapi kalau punya asetnya harus dikelola dengan optimal. Jadi masalah penjualan, pertimbangannya adalah optimalisasi aset, ya, itu tidak kuat di situ. Yang ketiga nanti memang permasalahan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian berikutnya cara pada saat penjualan, yang penting itu adalah cara penjualannya nanti, ya. Ada nggak yang benar? Nah, di sini nanti objek penjualannya itu melalui mana? Melalui tadi yang perusahaan daerah tadi. Nah, berikutnya adalah hibah. Hibah ini dilakukan untuk pertimbangan kepentingan sosial. Pertimbangan misalnya hibah kepada desa. Jadi tadi ya, misalkan punya sepeda motornya kan mau diserahkan kepada menjadi operasional desa. Kenapa? Karena desanya belum mandiri. Pemerintah kabupaten berusaha supaya mendongkrak pendapatan dengan cara memberikan bantuan motor, sepeda motor, kira-kira begitu. Nah, nanti pada saat melaksanakan hibah ini dilakukan untuk apa? Untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan agama. Nah, syaratnya hibah tadi bukan merupakan rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tupoksi. Ini kepala desa nih, ya, kepala daerah. Nah, berikutnya lagi nanti tukar menukar. Dalam rangka tukar menukar, yang perlu dijadikan pertimbangan, ini tukar menukar ini dalam rangka apa? Apakah dalam rangka kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah? Apakah dalam rangka untuk optimalisasi barang? Itu tukar menukar. Apakah tidak tersedia dana di dalam APBD? Jadi nanti memang tidak tersedia, memang operasional tidak mendukung. Nah, objek tukar menukar ini
ya tergantung daerah, apakah daerah mau atau tidak. Tapi sebetulnya kalau saya perhatikan mungkin saat ini pemerintah daerah lebih perlu mengembangkan potensinya, jangan sampai terjadi potensial loss. Jadi karena tidak melaksanakan apa-apa akhirnya menjadi rugi sendiri. Nah, berikutnya lagi nanti penyertaan modal pemerintah daerah. Jadi kalau punya aset, misalnya pipa, misalnya Pemda itu mengadakan pengadaan pipa untuk pembuatan air, irigasi, air, bukan irigasi, air minum. Nah, pipa ini tidak idle. Pipa ini idle, dia nggak manfaat lah, kurang manfaatnya. Nah, dalam rangka ini pemerintah daerah bisa memberikan namanya diberikan pinjaman kepada desa, ya. Atau langsung juga boleh dianggap langsung, nah diberikan kepada pipa ini kepada PDAM misalnya begitu, itu sudah lain lagi, atau kepada masyarakat, silakan boleh. Nah kalau kepada PDAM, pemerintah daerah tinggal bisa menambah begini, berapa nilai pipa yang diberikan kepada PDAM? 5 miliar. Nah 5 miliar itu bisa dianggap sebagai peningkatan modal yang disetor, jadi itu bisa ke situ. Jadi PDAM yang tadi 20 tambah 25 berubah menjadi 45 sehingga struktur keuangannya menjadi kuat. Ini yang nanti perlu diantisipasi seperti gitu. Baik, nah dalam rangka pemirsa yang budiman, ini saya akan lanjutkan di sini pembinaan, pengawasan, pengendalian. Jadi berikutnya lagi adalah penggunaan yang tidak sesuai harus segera diserahkan ke sana. Nah, berikutnya lagi nanti adalah pengawasan pengendalian. Dalam rangka pengawasan pengendalian, maka kepala daerah bisa menugaskan aparat operasionalnya, bisa dalam bentuk inspektorat, awasi. Itu dalam rangka di sana. Dan ini bisa dilakukan oleh inspektorat. Jadi dalam rangka tadi boleh inspekturnya menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan para aparat pengawasannya melakukan pemeriksaan. Baik, pemeriksa, saya kira cukup yang kita bisa sampaikan tema tentang bagaimana overview pengelolaan aset daerah bisa dilaksanakan. Bagaimana supaya aset daerah dioptimalkan, itu yang paling penting. Nah, dalam rangka optimalnya, pemerintah daerah harus melaksanakan pengelolaan terhadap seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Jadi mulai bisa dilaksanakan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaannya, penerimaannya, penyimpanan dan penyaluran, penggunaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, kemudian pengawasan, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Jadi kalau sebagai terakhir bisa saya simpulkan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Ubah aset daerah dari cost center menjadi profit center. Sehingga berubah menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah. Dan ini perlu. Nah, di banyak daerah, kebanyakan aset tadi belum dikelola secara maksimal. Jadi, kalau pemerintah daerah misalkan punya gedung itu dijadikan sebagai kantor perwakilan, berubah menjadi pendapatan. Nah, termasuk salah satu juga aset daerah itu adalah bagaimana merubah misalkan aset daerah. Aset daerah itu berupa apa? Misalnya RSUD. RSUD itu tugasnya apa? Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan nanti ujungnya adalah bagaimana meningkatkan PAD. Nah, berubah dari pelayanan tadi, rumah sakit tadi, ubah menjadi pendapatan. Nah, konsepnya adalah optimalkan aset tersebut. Jadi, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, pemirsa yang budiman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.